Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan melakukan presentasi online tentang laporan arus kas atau cash flow. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Alivia. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu arus kas atau cash flow. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Nah, laporan arus kas ini ada dua macam aliran, yaitu cash inflow dan cash outflow. Yang pertama, cash inflow itu pengertiannya adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Arus kas masuk ini biasanya terdiri dari yang pertama ada hasil penjualan produk atau jasa perusahaan, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas, pinjaman atau hutang dari pihak lain, penerimaan sewa dan pendapatan lain. Yang kedua itu ada cash outflow. Cash outflow itu adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Nah, arus kas keluar ini biasanya terdiri dari pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lain-lain. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan, pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang perusahaan, pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan, serta pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lain. Menurut PSAK nomor 2, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, di sini ada aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi ini menimbulkan pendapatan dan juga beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu, aktivitas operasi berpengaruh terhadap laporan laba rugi yang dilaporkan secara accrual basis. Sedangkan laporan arus kasnya melaporkan dampaknya terhadap kas. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang cash inflow dan juga cash outflow. Nah, untuk aktivitas operasi ini, untuk arus masuk atau cash inflow terbesarnya yaitu dari aktivitas penerimaan kas dari customer. Untuk cash inflow atau arus masuk kas yang lainnya yaitu dari penerimaan bunga atas pinjaman dan dividen atas investasi saham. Untuk cash outflow atau arus kas keluarnya meliputi pembayaran terhadap supplier ataupun gaji karyawan ataupun pembayaran bunga dan pajak. Yang kedua, ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Jadi pembelian atau penjualan aktiva tetap kayak misalnya tanah, gedung atau peralatan itu merupakan kegiatan investasi. Kegiatan investasi juga dapat berupa pembelian atau penjualan saham atau obligasi dari perusahaan lain. Pada laporan arus kas, kegiatan investasi ini mencakup lebih dari sekedar pembelian dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi neraca. Contoh lainnya, misalnya pemberian pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi karena pinjaman itu menciptakan piutang kepada peminjamnya. Nah, pelunasan pinjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi pada laporan arus kas. Nah, yang ketiga, ada aktivitas pendanaan. Di aktivitas pendanaan ini, kegiatannya meliputi memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan ini mencakup penerbitan saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan wesel bayar dan obligasi, penjualan saham treasury, dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen. Pembayaran terhadap kreditor hanya mencakup pembayaran pokok pinjaman. Nah, untuk yang pembayaran ini termasuk dalam cash outflow atau arus kas keluar. Yang selanjutnya itu ada tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan basis kas selama periode akuntansi tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik bagi pihak manajemen, investor, kreditor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan bentuk atau format dari laporan arus kas. Jadi kan sebelumnya sudah pada tahu kalau laporan arus kas itu ada 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Nah, di laporan arus kas ini diawali dari aktivitas operasi terlebih dahulu. Jadi sini kita bisa lihat bahwa pertamanya yaitu di laporan arus kas dimulai dari arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di arus kas dari aktivitas operasi ini ada penghasilan neto. Lalu selanjutnya di bawahnya itu ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya bisa dilihat kan ada daftar item. Nah, daftar item itu maksudnya itu adalah daftar dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang ada di aktivitas operasi itu. Jadi kalau arus kas keluarnya itu mengurang, dia sebagai pengurang dari arus kas masuk. Nanti kan di sini di daftar itemnya itu kita total. Nanti totalnya itu hasil dari arus kas masuk yang telah dikurang dari arus kas keluar, sehingga kita bisa mendapatkan total dari daftar itemnya. Nah, kalau udah penghasilan neto yang di atas itu ditambah dengan total daftar item. Nanti dari situ kita bisa mendapat kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi. Jadi kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi itu didapat dari penghasilan neto yang telah ditambah dari total arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang didapat dari aktivitas operasi itu. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di bawahnya kita bisa lihat kan di situ ada tulisan daftar arus masuk dan keluar. Itu maksudnya sama kayak daftar item yang ada di arus kas dari aktivitas operasi. Jadi untuk arus kas masuk dan arus kas keluarnya kita jumlahin di situ. Untuk arus kas masuknya kita kurangkan dengan arus kas keluar. Arus kas keluar itu sebagai pengurangnya. Nah, kalau kita sudah dapat jumlahnya atau totalnya itu dari daftar arus kas masuk dan keluarnya, maka kita bisa mendapatkan kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi. Selanjutnya, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di situ juga sama. Kita ada daftar arus masuk dan keluar. Sama seperti arus kas dari aktivitas sebelumnya, kita tinggal memasukkan arus kas masuk dan arus kas keluarnya, kita total dan ketemulah kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan. Setelah kita mendapatkan setiap kas bersih dari setiap aktivitasnya, di bawahnya ada kenaikan atau penurunan kas bersih. Nah, kenaikan atau penurunan kas bersih itu didapat dari kita menjumlahkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, kas bersih dari aktivitas investasi, dan kas bersih dari aktivitas pendanaan. Itu tiga-tiganya kita jumlahkan dan kita bisa menemukan nominal kenaikan atau penurunan kas bersih. Nah, selanjutnya kan di situ ada kas pada awal periode dan kas pada akhir periode. Nah, dari nominal kenaikan atau penurunan kas bersih itu kita kurangkan dengan kas pada awal periode sehingga kita bisa mendapatkan kas pada akhir periode. Selanjutnya menyusun laporan arus kas. Nah, untuk menentukan apa aja nih aktivitas yang terjadi pada arus kas, kita harus melihat apakah ada perubahan saldo akun yang terjadi, yaitu dengan melihat pada 3 sumber. Yang pertama, pada laporan posisi keuangan komparatif. Ini memberikan jumlah perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Yang kedua, dari data laporan laba rugi saat ini, yaitu untuk membantu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh operasi selama periode tersebut. Yang ketiga, dari data transaksi yang dipilih.
Dari buku besar memberikan informasi rinci tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan menyediakan atau menggunakan kas selama periode tersebut. Untuk mempersiapkan laporan arus kas dari sumber data di atas, dari 3 sumber data di atas, melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama itu dengan menentukan perubahan kas. Nah, prosedur ini ditujukan agar sebuah perusahaan dapat dengan mudah menghitung perbedaan antara awal dan saldo akhir kas dari memeriksa laporan komparatif posisi keuangannya. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas beroperasi. Prosedur ini melibatkan menganalisis itu tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalannya aja, tetapi juga laporan komparatif posisi keuangannya serta data transaksi yang dipilih. Yang ketiga, dengan menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perusahaan harus menganalisis semua perubahan lain dalam laporan akun posisi keuangannya untuk menentukan pengaruhnya terhadap kas. Selanjutnya, yaitu analisis laporan arus kas. Tujuan dari analisis laporan arus kas ini agar kita bisa mengetahui rasio-rasio yang ada di dalam laporan arus kas. Analisis laporan arus kas ini menggunakan komponen yang ada di dalam laporan arus kas dan komponen neraca dan juga komponen yang ada di laporan laba rugi sebagai alat analisis rasionya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu rasio apa saja yang ada di dalam laporan arus kas. Yang pertama yaitu rasio arus kas operasi. Rasio arus kas koperasi ini menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi jumlah arus kas operasi dengan kewajiban lancar. Jika rasio arus kas operasi berada di bawah 1, itu berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban lancarnya tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Yang kedua, yaitu rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya seperti bunga, pajak, ataupun dividen preferen. Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi bunga, penyesuaian pajak, dan dividen preferen. Ini bisa lihat di rumusnya, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi bunga, penyesuaian pajak, dan dividen preferen. Rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen-komitmen yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya ada rasio cakupan arus kas terhadap bunga. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi ditambah bunga ditambah pajak lalu dibagi pembayaran bunga. Dengan rasio yang besar menunjukkan bahwa arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil. Selanjutnya yaitu rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini diperoleh dengan menjumlahkan arus kas operasi dengan dividen kas, lalu dibagi dengan hutang lancar. Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup hutang lancar. Selanjutnya, rasio pengeluaran modal. Rasio ini
digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran utang yang ada. Rasio ini diperoleh dari membagi arus kas operasi dengan pengeluaran modal. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. Selanjutnya, ada rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar utang. Rasio ini diperoleh dari arus kas operasi yang dibagi dengan total hutang. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menganalisis dalam jangka waktu berapa lama perusahaan akan mampu membayar utang dengan menggunakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan. Rasio yang cukup rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Yang terakhir, ada rasio kecukupan arus kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka 5 tahun mendatang. Rasio ini diperoleh dengan mengurangkan laba sebelum pajak dan bunga, pembayaran bunga, pajak, dan pengeluaran modal yang dibagi dengan rata-rata hutang lancar selama 5 tahun. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang rendah dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengungkapan dan penyajian dari laporan arus kas. Jadi, dalam menyusun laporan arus kas terdapat 2 metode, yaitu ada metode tidak langsung atau indirect method dan metode langsung atau direct method. Perbedaannya yaitu ada pada arus kas di aktivitas operasinya. Jika pada metode di langsung atau indirect method, pada aktivitas operasinya, arus kas dari aktivitas operasinya yaitu terdapat laba neto yang nantinya ditambah dengan jumlah daftar item. Daftar item itu yang mencakup arus kas masuk dan arus kas keluarnya, sehingga bisa didapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Seperti yang saya jelaskan di bagian bentuk laporan arus kas sebelumnya. Nah, itu adalah contoh dari format metode tidak langsung atau indirect method. Sedangkan untuk metode langsung atau direct method, yaitu pada arus kas aktivitas operasinya tidak terdapat penghasilan neto. Pada metode langsung, kita langsung menjumlahkan arus kas masuk dengan arus kas keluarnya, sehingga bisa mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi langsung kita jumlahkan daftar itemnya untuk mendapatkan arus kas bersihnya. Ya, di situ adalah perbedaannya antara dua metode tersebut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode tidak langsung terlebih dahulu melalui contoh yang telah ada di sini, yaitu tax konsultan memulai usaha pada 1 Januari 2019. Ketika mengeluarkan 60.000 saham biasa senilai $1, nilai nominal untuk kas yaitu $60.000. Perusahaan menyewa ruang kantor, furnitur, dan peralatan, juga melakukan layanan konsultasi pajak selama tahun pertama. Laporan komparatif posisi keuangan pada awal dan akhir tahun 2019 yaitu sebagai berikut. Jadi di neraca perbandingan ini bisa kita lihat bahwa pada 1 Januari 2019 nominal dari tiap akunnya masih 0 karena perusahaan baru memulai usahanya. Sedangkan pada tahun
pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu perusahaan sudah, setiap akun dalam neraca ini sudah ada nominalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap akun pada neraca perbandingan ini mengalami kenaikan. Seperti misalkan piutang yang dari 1 Januari 2019 nominalnya masih 0, pada 31 Desember 2019 menjadi 36.000, maka dia mengalami kenaikan sebesar 36.000 dolar. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada laporan laba rugi dari tax konsultan. Yang pertama, ada pendapatan sebesar 125.000 dolar. Lalu, pendapatan itu kita kurangkan dengan beban operasi sebesar 85.000. Maka kita bisa mendapat laba sebelum pajak penghasilan sebesar 40.000. Lalu, laba sebelum pajak penghasilan tersebut kita kurangkan lagi dengan beban pajak penghasilan sebesar 6.000. Maka bisa kita dapatkan laba netonya sebesar 34.000 dolar. Dengan informasi tambahan, pemeriksaan data yang dipilih menunjukkan bahwa dividen sebesar 14.000 dolar diumumkan dan dibayarkan selama tahun tersebut. Oke, kita mulai langkah yang pertama, yaitu kita menentukan perubahan kas. Jadi, untuk menyiapkan laporan arus kas, langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu perubahan kasnya. Jadi, tax konsultan ini tidak memiliki kas pada awal tahun 2019. Kas baru ada sebesar 49.000 dolar pada akhir tahun 2019. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kas meningkat pada tahun 2019 menjadi 49.000 dolar. Selanjutnya, yaitu adalah langkah kedua, kita menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya di laporan arus kas itu diawali dengan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini kita akan mencari kas bersihnya dari aktivitas operasi ini, arus kas bersihnya. Yang pertama, kita harus melakukan penyesuaian dulu terhadap piutang. Jadi, piutang tax konsultan ini meningkat sebesar 36.000 dolar selama tahun tersebut. Nah, ini berarti penerimaan kasnya lebih rendah 36.000 dolar dari pendapatannya. Jadi, walaupun pendapatan tax konsultan itu sebesar 125.000 dolar, tapi perusahaan hanya mendapatkan 89.000 dolar dalam kasnya. Kenapa demikian? Karena di situ masih terdapat piutang sebesar 36.000 dolar. Jadi kas yang didapat perusahaan itu ya otomatis di bawahnya dari pendapatan karena di situ masih ada piutang. Selanjutnya, kita melakukan penyesuaian pada hutang. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa terdapat kenaikan hutang sebesar 5.000 dolar. Yang juga bisa kita lihat dari laporan neraca perbandingan sebelumnya. Di situ tax konsultan mengalami kenaikan hutang sebesar 5.000 dolar. Jika kita sudah mendapatkan apa saja item-item yang harus kita masukkan di arus kas aktivitas operasi, maka kita bisa memasukkan item-item tersebut. Nah, untuk yang pertama itu kenaikan pada piutang itu sebesar 36.000 dolar dan kenaikan pada hutang sebesar 5.000 dolar. Nah, karena kenaikan pada piutang ini termasuk arus kas keluar,
maka dia sebagai pengurang. Dia mengurangkan terhadap kenaikan pada hutang. Jadi hasilnya total dari item tersebut sebesar 31.000. Karena ini metode tidak langsung, maka laba neto kita kurangkan dengan total daftar itemnya sebesar 31.000. Maka kita bisa mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $3.000. Jika kita telah selesai menyusun arus kas pada aktivitas operasi, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan juga pendanaan. Pada tahun pertama ini, tax konsultan belum ada arus kas dari aktivitas investasi. Ya, di tahun pertama ini tidak terdapat data-data yang menunjukkan tax konsultan ini melakukan aktivitas investasi. Jadi memang di tahun pertama ini kita langsung melakukan penghitungan terhadap kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas pendanaan di sini kita bisa masukkan sesuai dengan data yang terdapat pada neraca perbandingan. Yaitu di situ ada penerbitan saham. Ya, tax konsultan ini melakukan penerbitan saham sebesar 60.000. Nah, itu termasuk arus kas masuk. Ya, penerbitan saham biasa itu. Selanjutnya kita masukkan pembayaran dividen tunai. Nah, pembayaran sudah pasti ini kita masukkan sebagai arus kas keluar. Untuk pembayaran dividen tunai ini sebesar $14.000. Nah, kita hitung arus kas bersihnya, yaitu dari penerbitan dikurang pembayaran dividen tunai, maka kita bisa mendapat kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar $46.000. Selanjutnya yaitu kita menghitung kenaikan atau penurunan pada kas bersih. Di sini kita melakukan penyumlahan dari dua aktivitas, yaitu dari aktivitas operasi dan pendanaan. Oke, kita bisa lihat di sini kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar $3.000 dan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar $46.000. Kita jumlahkan keduanya dan kita bisa dapatkan nominal sebesar 49.000 untuk kenaikan kas bersihnya. Dan kita akan hitung kas pada awal periode maupun akhir periodenya. Jadi pada awal periode ini kan tax konsultan baru memulai usahanya, sehingga kas pada 1 Januari ini masih 0. Jadi kas pada 31 Desember juga karena 49.000 dikurangi 0, maka kas pada akhir periode pun $49.000. Nah, sekarang kita lanjut di tahun setelah ini, yaitu tahun 2020. Tax konsultan terus berkembang. Ya, di tahun kedua ini dia terus berkembang. Tax konsultan membeli tanah, membeli bangunan, dan peralatan. Dan pendapatan dan laba bersihnya juga meningkat selama 2 tahun pertama ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan ilustrasinya. Yaitu yang pertama saya akan menunjukkan ilustrasi dari neraca perbandingannya. Di sini kita bisa lihat dengan seksama bahwa sudah banyak sekali peningkatan dari perusahaan ini. Seperti perusahaan membeli tanah pada tahun 2020, perusahaan membeli gedung. Tapi juga di sini terdapat penurunan. Seperti contohnya di piutang pada tahun 2019. Di situ piutangnya 36.000 turun menjadi 26.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa piutang mengalami penurunan sebesar $10.000. Dan juga penurunan terjadi pada kas yang pada waktu tahun 2019 sebesar 49.000 turun menjadi 37.000. Yang dapat kita simpulkan bahwa terjadi penurunan kas
sebesar $12.000. Dan untuk yang akun lainnya bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan laporan laba rugi dari tax konsultan pada akhir tahun 2020 ini. Untuk yang pertama, itu pendapatannya sebesar $492.000. Lalu di bawahnya ada beban operasi yang belum termasuk dengan penyusutan, yaitu sebesar $269.000. Lalu ada beban penyusutan sebesar $21.000. Kita jumlahkan beban-beban tersebut jadi $290.000. Nah, lalu kita cari penghasilan dari operasi itu dengan cara kita mengurangkan pendapatan dengan jumlah beban yang tadi yang $290.000. Kita dapatkan penghasilan dari operasinya sebesar $202.000. Dan kita kurangkan lagi penghasilan dari operasi itu dengan beban pajak penghasilan sebesar $68.000. Kita dapatkan laba neto sebesar $134.000. Dengan informasi tambahan, perusahaan mengumpulkan dan membayar dividen tunai sebesar $18.000. Yang kedua, perusahaan memperoleh $150.000 tunai melalui penerbitan obligasi jangka panjang. Dan tanah bangunan dan peralatan diperoleh secara tunai. Oke, kita mulai dengan langkah yang pertama. Caranya sama dengan pada tahun 2019 yang sebelumnya, yaitu kita harus menentukan perubahan pada kas. Jadi untuk menyiapkan laporan arus kas, kita melihat dulu apakah ada perubahan pada kas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2019 di neraca perbandingan untuk akun kas itu sebesar 49.000 turun menjadi 37.000 pada tahun 2020. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kas ini berkurang sebesar $12.000. Jika kita sudah tahu perubahan pada kasnya, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Karena kita menggunakan metode langsung, kita menyesuaikan laba bersihnya, yaitu yang sebesar $134.000 berdasarkan aktual basis untuk bisa mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasinya. Nah, untuk menyusun arus kas dari aktivitas operasi, kita harus tahu item-item apa saja yang kita masukkan ke arus kas ini. Nah, arus kas aktivitas ini. Yang pertama, kita masukkan beban depresiasi, yaitu kita bisa lihat di neraca perbandingan terdapat beban depresiasi sebesar $21.000. $21.000 ini merupakan jumlah dari penyusutan gedung sebesar $11.000 dengan penyusutan peralatan sebesar $10.000. Maka kita dapatkan beban depresiasi atau penyusutannya sebesar $21.000. Oke, yang kedua, kita masukkan penurunan pada piutang. Jadi sebelumnya kan kita lihat di neraca perbandingan itu tax konsultan mengalami penurunan pada piutangnya, yaitu sebesar $10.000 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, kita masukkan ke arus kas aktivitas operasinya, yaitu penurunan pada piutang sebesar $10.000. Selanjutnya, yaitu ada kenaikan pada biaya dibayar di muka. Kita bisa lihat di neraca perbandingan, yaitu terdapat akun beban dibayar di muka sebesar $6.000 pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019-nya nominalnya masih 0.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadi kenaikan sebesar $6.000 pada beban dibayar di muka. Dan ini adalah arus kas keluar atau cash outflow, sehingga dia sebagai pengurang terhadap cash inflow-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan kenaikan pada utang. Kita bisa melihat dari neraca perbandingan. Di tahun 2019, hutang tax konsultan ini sebesar $5.000 dan meningkat menjadi $40.000 pada tahun 2020. Jadi dapat kita simpulkan bahwa utang mengalami kenaikan sebesar $35.000. Jika kita sudah memasukkan semua daftar item ke dalam penyesuaian ini, kita tinggal menghitung kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan laba neto yang sebesar $134.000 tersebut dengan jumlah nominal dari daftar item, yaitu sebesar $60.000. Maka kita bisa dapatkan kas bersih dari aktivitas operasi ini, yaitu $194.000. Lalu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Pada tahun 2020 ini, tax konsultan sudah melakukan kegiatan investasi, yaitu tax konsultan melakukan pembelian tanah sebesar $70.000 yang bisa kita lihat dari neraca perbandingan. Begitupun pembelian gedung bisa kita lihat dari neraca perbandingan, yaitu sebesar $200.000. Dan pembelian peralatan yang kita bisa lihat lagi dari neraca perbandingan, yaitu sebesar $68.000. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi, di sini semuanya arus kas keluar karena perusahaan melakukan pembelian dari aset. Jadi saat kita jumlah hasilnya negatif karena semuanya sebagai pengurang, yaitu kas bersihnya dari aktivitas investasi ini sebesar $338.000. Kita lanjut ke aktivitas pendanaan. Nah, yang pertama bisa kita lihat situ ada penerbitan obligasi. Yang kita bisa lihat di neraca perbandingan, di situ ada penerbitan obligasi sebesar $150.000 dan juga perusahaan melakukan pembayaran dividen tunai. Kita bisa lihat datanya di informasi tambahan laporan laba rugi. Pada poin pertama di situ tertulisnya perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar $18.000 dan kita masukkan ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan itu merupakan arus kas keluar atau cash outflow, sehingga dia sebagai pengurang. Nah, jika kita sudah memasukkan semua arus kas dari aktivitas pendanaan, kita hitung kas bersihnya dengan menjumlahkan dari daftar-daftar itemnya. Dan kita dapatkan kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar $132.000. Dan selanjutnya kita menghitung kenaikan kas bersih dari total keseluruhan arus kas yang ada di laporan ini. Yaitu kita dengan cara menjumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Di sini setelah kita melakukan penjumlahan, kita bisa dapat penurunan kas bersih sebesar $12.000 dari penjumlahan ketiga arus kas aktivitas tersebut. Lalu kita kurangkan dengan kas pada awal periode, yaitu pada tahun 2019 itu kan sebesar $49.000. Nah, penurunan kas bersihnya kita kurangkan, yaitu $12.000 dikurangkan $49.000, kita bisa dapat kas pada akhir periodenya, yaitu pada 31 Desember 2020 sebesar $37.000.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode langsung atau direct method. Di sini ada format laporan arus kas dengan metode langsung, yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dengan metode langsung ini, laporan arus kas melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagai kelas utama penerimaan kas operasi. Misalnya, kas yang dikumpulkan dari pelanggan dan kas yang diterima dari bunga dan dividen. Dan ada pengeluaran tunai, misalnya uang tunai yang dibayarkan kepada supplier untuk barang, kepada karyawan untuk layanan, kepada kreditur untuk bunga, dan kepada otoritas pemerintah untuk pajak. Selanjutnya ada contoh soal. Drogba Inc. yang memulai bisnis pada 1 Januari 2019 memiliki pernyataan informasi dalam bentuk posisi keuangan yang dipilih seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2019 ada properti pabrik dan peralatan atau neto sebesar $90.000. Untuk persediaan sebesar $180.000, hutang $60.000, hutang biaya yang masih harus dibayar $20.000, piutang sebesar $15.000, biaya dibayar di muka $8.000, dan kas sebesar $159.000. Selanjutnya ada ilustrasi yang menunjukkan laporan laba rugi dan informasi tambahan dari Drogba Inc. pada 31 Desember 2019. Yang pertama ada pendapatan penjualan sebesar $780.000 yang didapati dari total HPP dan laba bruto. HPP yaitu sebesar $450.000 dan laba bruto sebesar $330.000. Lalu ada biaya operasi dan penyusutan. Biaya operasi sebesar $160.000 dan penyusutan sebesar $10.000. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan, itu didapati dari laba bruto sebesar $330.000 yang dikurangi sama total biaya operasi dan penyusutan sebesar $170.000. Jadi hasilnya sebesar $160.000. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan, itu sebesar $48.000 dan laba neto sebesar $112.000 yang didapati dari pengurangan laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan. Lalu ada informasi tambahan, yaitu yang pertama dividen sebesar $70.000 diumumkan dan dibayarkan secara tunai. Yang kedua, kenaikan hutang dagang dihasilkan dari pembelian barang dagangan. Lalu ada biaya dibayar muka dan hutang biaya masih harus dibayar berkaitan dengan biaya operasi. Nah, langsung aja saya akan menjelaskan step by stepnya gimana cara untuk menyajikan penyesuaian metode langsung untuk Drogba Inc. pada 2019 untuk menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Nah, yang pertama ini menentukan penerimaan kas dari pelanggan. Dari laporan laba rugi untuk Drogba Inc., dia melaporkan pendapatan pelanggan itu sebesar $780.000. Lalu ada piutang sebesar $15.000. Di sini ada perhitungannya, itu pendapatan penjualannya sebesar $780.000 dan dikurang dengan kenaikan pada piutang yaitu sebesar $15.000. Lalu penerimaan kas dari pelanggannya itu sebesar $765.000. Drogba Inc. juga dapat menentukan penerimaan kas dari pelanggan dengan menganalisis akun piutang seperti yang ditunjukkan di tabel di bawah ini. Yaitu ada pada tanggal 1 Januari 2019, saldo piutangnya sebesar 0. Lalu ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar $765.000 dan pendapatan sebesar $780.000. Sehingga kita dapat lihat pada tanggal 31 Desember tahun 2019 saldo piutangnya yaitu sebesar $15.000. Nah, di sini ada ilustrasi yang menunjukkan hubungan antara penerimaan kas dari pelanggan, pendapatan dari penjualan, dan perubahan dalam piutang. Yaitu dapat kita lihat dari penerimaan kas dari pelanggan, yaitu rumusnya pendapatan penjualan yang ditambah dengan penurunan piutang atau dikurangi dengan kenaikan piutang. Selanjutnya step yang kedua itu dengan menentukan pembayaran kas kepada supplier. Dan kita dapat melihat bahwa Drogba Inc. itu melaporkan harga pokok penjualannya pada laporan laba rugi sebesar $450.000. Dan pada tahun 2019, persediaan Drogba Inc. itu meningkat sebesar $160.000. Lalu perusahaan menghitung pembeliannya.
itu sebagai berikut. Ini ada harga pokok penjualan sebesar $450.000, lalu ditambah dengan kenaikan pada persediaan sebesar $160.000, menjadi pembelian yaitu sebesar $610.000. Nah, setelah menghitung pembelian, Drogba Inc. menentukan pembayaran tunai kepada supplier dengan menyesuaikan pembelian untuk perubahan hutang dagang. Nah, di sini itu kita menghitung pembayaran kas kepada suppliernya, yaitu ada pembelian sebesar $610.000 dengan dikurangi kenaikan pada hutangnya sebesar $60.000, yaitu jadi pembayaran kas kepada suppliernya sebesar $550.000. Drogba Inc. juga dapat menentukan pembayaran tunai kepada pemasok dengan menganalisis hutang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di sini ada tabel hutang dagang, ada saldo pembayaran kepada supplier yang tadi sebesar $550.000. Dan kita dapat lihat pada tanggal 1 Januari 2019, saldo hutang dagangnya itu sebesar 0, dan pembeliannya sebesar $610.000. Sehingga dapat kita lihat pada tanggal 31 Desember 2019, saldo hutangnya itu sebesar $60.000. Nah, di sini juga ada ilustrasi yang menunjukkan hubungan antara pembayaran tunai kepada supplier, harga pokok penjualan, perubahan persediaan, dan perubahan utang dagang. Ada rumusnya, yaitu pembayaran tunai kepada pemasok sama dengan harga pokok penjualan ditambah dengan kenaikan persediaan atau dikurang dengan penurunan persediaan dan ditambah dengan penurunan hutang atau dikurangi dengan kenaikan hutang. Selanjutnya, step yang ketiga itu dengan menentukan pembayaran tunai untuk biaya operasi. Di sini Drogba Inc. melaporkan biaya operasinya pada laporan laba rugi sebesar $160.000. Kita langsung aja menghitung pembayaran kas untuk biaya operasinya. Dari biaya operasi yang itu sebesar $160.000, lalu ditambah dengan kenaikan pada biaya dibayar di muka sebesar $8.000, dan dikurangi dengan kenaikan pada hutang biaya yang masih harus dibayar sebesar $20.000, sehingga kita dapat melihat saldo untuk pembayaran kas untuk biaya operasinya sebesar $148.000. Nah, di sini juga ada ilustrasi untuk menentukan hubungan antara pembayaran tunai untuk biaya operasi, perubahan dalam biaya dibayar di muka, dan perubahan hutang biaya yang masih harus dibayar. Dengan rumus yang tadi, pembayaran kas untuk biaya operasi, yaitu biaya operasi ditambah dengan kenaikan pada biaya dibayar di muka atau dikurangi dengan penurunan pada biaya dibayar di muka dan ditambah dengan penurunan pada biaya yang masih harus dibayar atau dikurangi dengan kenaikan pada biaya yang masih harus dibayar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Di sini laporan laba rugi untuk Drogba Inc. itu menunjukkan beban pajak penghasilannya sebesar $48.000. Jumlah ini sama dengan uang tunai yang dibayarkan karena laporan posisi keuangan komparatif mengindikasikan tidak ada pajak penghasilan yang dibayarkan pada awal atau akhir tahun. Nah, selanjutnya ada ringkasan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan metode langsung. Nah, ini semua itu udah sesuai dengan apa yang tadi saya jelasin step by step-nya. Namun saya jelasin lagi di sini. Ada pendapatan penjualan tadi sebesar $780.000 di laporan laba ruginya dan dikurangi dengan kenaikan pada piutang sebesar $15.000, yaitu menjadi kasnya $765.000. Lalu ada harga pokok penjualan sebesar $450.000 ditambah dengan kenaikan pada persediaan sebesar $160.000 dan dikurangi dengan kenaikan pada hutang sebesar $60.000. Sehingga kasnya menjadi $550.000. Lalu ada biaya operasi sebesar $160.000 ditambah dengan kenaikan pada biaya dibayar di muka sebesar $8.000 dan dikurangi dengan kenaikan pada biaya yang masih harus dibayar sebesar $20.000 sehingga kasnya menjadi $148.000. Lalu ada beban penyusutan sebesar $10.000 dan beban pajak penghasilan tadi sebesar $48.000 sehingga jumlah biaya untuk akrual basisnya itu sebesar $668.000 dan untuk cash basisnya itu sebesar $746.000. Dan kita dapat melihat di sini untuk laba netonya itu akrual basisnya sebesar $112.000 dari
pendapatan penjualannya sebesar $780.000 dikurangi dengan jumlah biaya akrual basisnya sebesar $668.000, dan kita mendapati kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $19.000 itu dari penerimaan kas dari pelanggan dikurangi dengan jumlah biaya cash basisnya sebesar $746.000, yaitu menjadi kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $19.000. Selanjutnya, jika Drogba menggunakan metode langsung untuk menyajikan arus kas bersih dari aktivitas operasi, maka diharuskan untuk menyediakan dalam daftar terpisah rekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi. Rekonsiliasi mengasumsikan bentuk dan isi yang identik dari metode tidak langsung atau indirect method, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Ya, jadi jika kita menggunakan metode langsung, maka diharuskan untuk menyediakan terpisah suatu rekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi rekonsiliasi ini mengasumsikan bentuk yang identik dengan metode tidak langsung. Kita bisa lihat di sini seperti sebelumnya, yaitu awal kita memasukkan net income-nya terlebih dahulu, yaitu sebesar $112.000. Selanjutnya, yaitu ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi. Di sini kita bisa lihat ada arus kas masuk, yaitu biaya penyusutan sebesar $10.000, arus kas keluar yaitu kenaikan pada piutang sebesar $15.000, kenaikan pada persediaan sebesar $160.000, kenaikan pada biaya dibayar di muka sebesar $8.000, ada arus kas masuk yaitu kenaikan pada utang sebesar $60.000, dan ada kenaikan pada biaya masih harus dibayar sebesar $20.000. Kita jumlahkan semuanya, kita dapatkan hasil dari penyesuaian ini sebesar $93.000. Lalu kita jumlahkan net income dengan total item-item ini, yaitu $112.000 ditambah dengan minus $93.000. Maka kita bisa mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $19.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.